Jangan mau dibuai oleh pesona kemasan luar. Lihatlah apa yang sedang terjadi pada Gubernur Maluku Utara, Shirley Choanda. Di balik posisi tinggi dan harta yang melimpah, ada tangisan alam malut yang sedang dihancurkan oleh gurita bisnis tambang keluarganya. Laporan resmi Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam mengungkapkan fakta kepemilikan saham Shirley Choanda di perusahaan penghancur pulau-pulau ini. PT Amazing Tabar 90%, PT Karya Wijaya 71%, PT Sarana Permai 58%, PT Bella Group 25,5%, dan PT Indonesia Mas Mulia 15%. Dari kepemilikan saham tersebut, Shirley berhasil mencekik mati Pulau GB, Pulau Obi, Desa Sambiki, Desa Soligi, hingga Pulau Bacan. Perusahaan tambangnya telah mengubah laut yang biru menjadi genangan tanah basah yang coklat pekat. Dampak ekologis rusaknya alam ini pada akhirnya ditanggung rakyat kecil hingga ratusan tahun ke depan. Kondisi pilu ini mengingatkan kita pada film Pesta Babi di Papua, di mana hutan, adat, dan alam Papua dikupas habis, membuat masyarakat adat kehilangan sumber kehidupan dan budaya asli mereka. Kini, pola kejam yang sama sedang dimainkan oleh Shirley Choanda di Malut. Hutan lebat dan surga biodiversitas laut dihancurkan hanya demi tambang. Dengan total kekayaan yang hampir menembus angka 1 triliun rupiah, Shirley Choanda menjadi pimpinan provinsi terkaya se-Indonesia yang sepertinya tidak butuh gaji bulanan. Jadi, untuk apa posisi strategis itu diemban? Kita boleh saja menduga bahwa jabatan ini dibutuhkannya hanya untuk mengatur regulasi supaya bisnis tambang keluarganya semakin untung. Buat yang mulai kemakan polesan citra dia, coba sadarkan diri kalian. Kita mesti belajar dari pengalaman-pengalaman kita yang lalu tentang model pemimpin macam ini. Jika hari ini kita diam melihat pulau-pulau kecil di Maluku lenyap dikunyah mesin tambang, maka jangan kaget kalau besok atau lusa halaman rumah kita lah yang kena jika pemimpin seperti ini mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Pemimpin yang kekayaannya berasal dari penghancuran alam tidak layak disanjung dan dijunjung tinggi. Ibu Shirley, Gubernur Maluku Utara, didenda 500 miliar rupiah. Ia diganjar hukum oleh Satuan Tugas Penertib Kawasan Hutan atau Satgas PKH atas kepemilikan tambang ilegal seluas 51,3 hektar di Pulau GB, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kabar ini tentu mengguncang kepercayaan banyak masyarakat. Banyak orang mulai merasa bimbang antara masih percaya atau justru menyesal, antara tetap mengagumi atau berbalik kecewa. Bagaimana tidak, selama ini gubernur yang dicintai masyarakat ini dikenal sebagai pemimpin yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga 34,17% hanya dalam tahun masa kerja. Angka yang bahkan belum tertandingi oleh gubernur lainnya di Indonesia. Karena itu, meskipun kabar ini sudah terkonfirmasi, sebagian masyarakat masih menganggapnya bukan semata soal hukum, melainkan isu politik. Tidak sedikit yang menilai kasus ini hanyalah intrik politik untuk menjatuhkan popularitasnya. Saking kuatnya dukungan pada Ibu Shirley, ada juga yang berpendapat bahwa banyak elit yang tidak senang dengan kepemimpinannya, sehingga kesalahannya dicari-cari. Apalagi jika mengingat perjalanan politik yang cukup dramatis. Saat ia mencalonkan diri, suaminya meninggal dalam kondisi yang tidak wajar, sementara ia sendiri mengalami luka-luka yang parah. Peristiwa itu pun bahkan sempat diduga sebagai upaya pembunuhan. Namun di sisi lain, hukum tak mengenal itu. Hukum tetap berjalan. Menurut Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, denda administratif seperti ini dianggap belum cukup. Bagi mereka, kasus seperti ini seharusnya tidak hanya berujung pada denda, tetapi juga proses pidana, serta pemulihan lingkungan, karena aktivitas tambang ilegal dinilai telah merusak kawasan hutan. Lalu pertanyaannya, apakah ini benar-benar murni penegakan hukum, atau justru ada unsur politik di baliknya? Menurut teman-teman bagaimana?
Shirley Laus, gubernur di Sandra oligarki. Selamat datang di Mata. Mari kita bedah. Ibu Shirley adalah gubernur Maluku Utara yang sangat-sangat aktif di media sosial. Berbeda dengan pimpinan gubernur-gubernur sebelumnya. Bahkan berbeda dengan kepemimpinan bupati dan wali kota yang ada di Maluku Utara. Di media sosial beliau, kita dapat ikuti berbagai aktivitas yang beliau lakukan. Baik itu berkunjung ke kementerian, memimpin rapat, berkunjung ke perusahaan-perusahaan seperti pengolahan kelapa, dan lain sebagainya. Namun, kita ketahui bersama bahwa Maluku Utara adalah provinsi dengan potensi pertambangan terbesar yang ada di Indonesia, khususnya pertambangan nikel. Dalam perjalanan beliau yang hampir 100 hari ini, rasa-rasanya kita tidak melihat beliau mendatangi atau bahkan memanggil para pengusaha tambang. Padahal kita ketahui bersama pertambangan yang ada di Maluku Utara ini mengeruk berbagai potensi sumber daya alam yang ada, tetapi tidak mampu mensejahterakan masyarakat Maluku Utara. Hal itu dapat kita lihat dengan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial yang ada di masyarakat Maluku Utara. Artinya, investasi yang ada di Maluku Utara ini tidak mampu memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat secara luas. Harusnya seorang gubernur melihat ini sebagai sebuah masalah. Nyatanya dalam proses 100 hari kepemimpinan beliau, tidak ada beliau memanggil bahkan melakukan sidak terhadap pertambangan. Walaupun ada satu dokumentasi beliau yang mendatangi perusahaan IW, tetapi hanya sebatas kunjungan. Kita tidak melihat sebuah ketegasan seorang gubernur terkait bagaimana tambang harus memberikan manfaat kepada masyarakat, baik itu dengan keterlibatan tenaga kerja dalam posisi-posisi yang strategis, khususnya tenaga kerja lokal. Atau yang kedua, bagaimana pertambangan di Maluku Utara melibatkan para pelaku UMKM sehingga seluruh suplai kebutuhan pertambangan disokong oleh pelaku UMKM lokal atau pengusaha lokal. Nyatanya itu pun tidak terjadi. Nah, kita ketahui bersama bahwa pertambangan Maluku Utara memiliki kepentingan jangka panjang, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Maka pada akhirnya ketika kita melihat aktivitas seorang gubernur Shirley, kita bertanya-tanya, jangan-jangan beliau sebagai seorang gubernur disandra oleh oligarki, karena sampai hari ini kita tidak melihat ketegasan seorang gubernur pada pihak-pihak yang mengeruk sumber daya alam Provinsi Maluku Utara. Namun kita melihat ketegasan beliau kepada ASN, kepada para pejabat. Harusnya beliau juga melakukan hal yang sama kepada pengusaha-pengusaha tambang yang ada di Maluku Utara, agar ke depan kita semua masyarakat Maluku Utara dapat merasakan manfaat dari keberadaan mereka. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan jawab di kolom komentar. Jadi simbol bahwa tangan perempuan itu ada tangan alam, tangan laki-laki ada tangan kekuasaan. Di satu sisi juga menurut saya bahwa ya ekonomi Maluku Utara sekarang ditunjang oleh tambang, tapi tambang ini ada expired date-nya. Akan ada di mana dia habis. Kemudian sedangkan alam yang cantik, pariwisata yang sustainable itu akan menjadi warisan turun-temurun, dan ketika pariwisata sebuah daerah bertumbuh, ekosistemnya, stakeholder-nya itu semua akan hidup, dan selama itu sustain, maka itu akan berkepanjangan dan bisa diwariskan dan tidak akan pernah habis. Jadi menurut saya industri pariwisata Maluku Utara harus berkelanjutan. Yang kita miliki, kita sudah dianugerahkan Tuhan alam yang cantik, yang tidak akan mungkin bisa diciptakan oleh manusia kembali. Kita harus jaga, karena ini adalah warisan pada anak cucu kita, bagaimana mereka hidup nanti menjadi petani, menjadi nelayan, pariwisata yang cantik, mereka bisa hidup selamanya. Sedangkan tambang ini akan habis. Jangan karena sesuatu yang jangka pendek merusak jangka panjang. Menurut saya seperti itu. Dan menurut saya, kembali lagi kata Bung Rocky, tidak butuh intelektual yang terlalu hebat. Hanya dibutuhkan kepedulian, komunikasi, win-win, and action. Politik lagi bersinar terang malah kesandung sama tambang. Karir politik Gubernur Maluku Utara Shirley Juanda lagi goyang setelah Satgas PHK nemuin perusahaan yang diduga terafiliasi dengannya ketahuan menambang nikel di Pulau Gebe seluas 51 hektar tanpa izin kawasan hutan. Kalau udah ketahuan gini kan kita mau berprasangka baik juga susah ya. Masa iya belusukan bawa alat berat ke tengah hutan terus main keruk duluan tanpa ada surat perizinan? Izin! Sejauh ini si perusahaannya hanya diancam sanksi denda administratif sekitar 500 miliar, bukan jerat pidana penjara meski aktivitasnya jelas merusak alam. Pakar hukum Abdul Fikar Hajar menyatakan Gubernur Maluku Utara Shirley bisa diperiksa jika terbukti terkait dan berafiliasi dengan PT Karya Wijaya dalam dugaan tambang ilegal di Pulau Gebe dan mengetahui pelanggaran tanpa melakukan pencegahan. Benar. Jadi sebenarnya awalnya juga saya takut ketika ngomong, kemudian nanti pelintir, karena ketika saya membaca itu hampir semuanya kan tidak berdasar ketika
ketika menulis. Jadi dari awal memang tidak ada niat untuk menulis dengan benar menurut saya. Jadi saya merasa apapun yang saya jawab pun nanti akan dipelintir. Jadi saya hati-hati dalam menjawab. Tapi setelah saya mempelajari semua, setelah saya sudah saya berkonsultasi mulai ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke BPK, sebelumnya untuk menanya. Saya dari awal transparan, saya punya saham di beberapa perusahaan tambang karena adalah turun waris ya. Ketika almarhum meninggal itu ada turun waris yang ke saya dan anak-anak saya. Terus bagaimana? Nah, berdasarkan hasil penjelasan dan aturan perundangan yang berlaku di Indonesia, itu saya secara warga negara Indonesia ketika menjadi pejabat publik dan sudah punya usaha sebelumnya, itu tidak ada yang salah. Jadi saya tetap bisa menjadi pemegang saham, tetapi saya tidak boleh menjadi pengurus. Jadi sebelum dilantik, saya keluar dari semua kepengurusan perusahaan. Oh begitu? Ya. Jadi dari semua berita yang ada, benar saya punya saham hasil dari milik almarhum saya yang sudah dimiliki dari 2018, 2020, bahkan di bawah tahun-tahun tersebut. Dan kemudian sekarang nama saya ada karena hasil dari turun waris. Dan nama anak-anak saya pun menjadi ada. Ada di dalam. Ada. Tetapi apakah perizinannya didapat ketika saya menjadi gubernur? Tidak. Itu perizinannya bisa dibuka. Jadi semua kepemilikan saya itu sebagai pejabat publik sebenarnya bisa dibuka, ada namanya LHKPN. Kalau dibuka itu semuanya ada di situ. Jadi ketika mau dilihat apakah semua itu benar saya miliki, tinggal dibuka aja, dilihat dan dibandingkan. Kemudian bisa dilihat juga tahunnya di situ ada 2018, ada 2020, ada yang di bawahnya. Dan itu kan terjadi sebelum tahun 2025 ini. Jadi mereka selalu klaim bahwa ada conflict of interest. Conflict of interest itu kan ketika saya menggunakan jabatan saya untuk kepentingan saya, sedangkan semua perizinan itu sudah ada dari tahun 2018, 2020, bahkan sebelum ada pencalonan gubernur, bahkan sebelum saya menjadi gubernur di tahun 2025 itu. Nah kalau itu masih melekat, Anda tampaknya mulai menyukai ya peran-peran sekarang ini ya, mulai tampil untuk bisa berhasil saya harus menikmati proses 5 tahun ini. Jadi saya renew my mind untuk menikmati. Saya menganggap ini sebagai suatu pekerjaan yang harus saya nikmati, punya target yang harus saya selesaikan, dan saya harus berhasil dalam 5 tahun ini. Coba kita lihat pencapaiannya Ibu Shirley ketika kemarin ini ya, 51%. Luar biasa. Ya. Bahwa ini adalah efek dari ketokohan Pak. Ya, almarhum sebelumnya sudah 40%. Iya. Dan menurut saya luar biasa ya. Waktu itu ada yang meragukan bahwa either saya akan turun atau saya akan naik. Sebenarnya saya stagnan sampai kemudian debat kandidat karena banyak yang kemudian menghormati dan menyukai almarhum, tapi tidak percaya bahwa saya bisa menggantikan almarhum. Saya rasa itu, makanya tadi saya kejar beberapa bagian itu. Oke, kita bergerak ke depan, Ibu Gubernur. Di sini ada yang namanya Negara Institute ya. Saya membuat itu setelah saya gagal masuk lagi ke DPR, dikalahkan oleh 2 istri bupati. Dan riset kami yang pertama di sini adalah bagaimana perpolitikan kita dikangkangi oleh oligarki dan dinasti. Apa pandangan Anda menyangkut oligarki dan dinasti? Saya belum punya pandangan khusus sih. Saya buat menjadi lebih sederhana. Oligarki adalah tentakel kekuasaan. Tentakel itu tangan-tangan setan kekuasaan yang merambah segala sektor, termasuk sumber daya, fasilitas politik, segala macam. Atas nama ada oligarki politik dan oligarki ekonomi. Hari ini oligarki ekonomi yang menguasai ya. Makanya kan kalau mau jadi ketua partai itu kan harus kaya dulu. Dan katakanlah saya sebagai ketua partai, ini ada nih gubernur yang masih polos nih. Saya menangkan di Maluku Utara. Nikmati, lagi-lagi saya ulangi, nikmati keterkenalanmu, tapi pada saatnya harus bayar utang. Satu. Yang kedua, menyangkut dengan dinasti. Dinasti yang saya sampaikan tadi. Saya kalah, saya tidak mengeluh. Saya bahkan bersyukur tidak masuk lagi ke DPR.
dikalahkan oleh 2 istri bupati. Oke. Tetapi saya pastikan bahwa seluruh literatur yang saya baca dan saya yakin Ibu Shirley juga baca beranggapan dan akan sepakat dengan saya bahwa ini adalah problem demokrasi kita. Anda tidak merasa bagian dari oligarki dan dinasti politik? Saya tidak merasa bagian dari itu. Nggak merasa? Saya kan tanya apakah saya merasa, saya tidak merasa menjadi bagian dari situ. Suami Anda kan mantan bupati, di mana kemudian privilege kekuasaan itu sudah lama Anda nikmati. Saya merasa saya tidak menikmati privilege sebagai bupati ya. Privilege saya sebagai pengusaha lebih besar daripada privilege saya sebagai bupati. Lebih bagus kalau sebagai pengusaha ya? Ya, saya menjalankan tugas saya sebagai ibu PKK, mendukung almarhum saya ketika menjadi bupati. Saya datang 2 bulan sekali melakukan tugas-tugas saya sebagai PKK. Setelah itu saya pulang. Saya bahkan bolak-balik membayar tiket saya sendiri karena tidak ada anggaran khusus untuk ibu PKK. Kata almarhum suami saya, tidak boleh menggunakan sesuatu, ada namanya korupsi kepatutan, gitu katanya. Korupsi kepatutan. Ya, bahwa ya gitulah, panjang nanti ceritanya. Itu yang saya maksud ya. Jadi kenapa? Kalau ditanya apakah saya menggunakan fasilitas saya sebagai istri bupati, saya tidak pernah memanfaatkan fasilitas saya sebagai bupati, karena saya bersyukur fasilitas saya sebagai pengusaha lebih, bahkan fasilitas saya sebagai pengusaha lebih dari fasilitas saya sebagai gubernur. Saya akan masuk ke situ nantinya pada bagian-bagian akhir. Kita bicara dulu tentang bagaimana perilaku kekuasaan ini bekerja ya. Saya pastikan Ibu Gubernur, bukan cuma Anda yang saya tanya seperti ini. Semua tamu-tamu saya tanya seperti ini. Karena itulah forum ini berada. Dan itu adalah tanggung jawab kita. Kalau dibawa dalam bahasa sederhana, dinasti. Pak Beni Laos, karena tidak lagi bisa meneruskan, maka istrinya dimajukan. Banyak orang berpikir gini, ya nanti setelah Ibu Shirley Juanda sudah 2 periode nantinya akan memberikan kepada anaknya. Mana tadi anaknya itu, cakep banget tuh anaknya tuh. Diturunkan maksudnya. Yes. Ketika seorang dosen, rektor, guru besar, anaknya juga kemudian menjadi dosen, menjadi profesor, dan cucunya juga menjadi dosen. Kemudian apakah saya melakukan penambangan ilegal? Saya tidak melakukan penambangan ilegal. Saya ini tidak gila melakukan, saya gubernur, melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Enggak, perusahaannya melakukan hal yang salah ya silahkan diproses secara hukum. Toh sebagai gubernur pun saya tidak mempunyai otoritas apapun. Ya, narasi katanya Ibu terlibat terafiliasi dalam satu pemilikan tambang yang ada di Pulau Gabe. Kan saya sudah bilang bahwa saya memiliki tambang, ya. Tepatnya almarhum suami saya memiliki tambang, kemudian beliau meninggal, beliau mewariskan ke saya, sekarang memiliki tambang, ya. Kemudian apakah saya melakukan penambangan ilegal? Saya tidak melakukan penambangan ilegal. Saya melakukan semua sesuai aturan dan hukum. Jika saya melakukan ilegal, maka ya saya menerima konsekuensinya secara hukum. Bahwa semua media menulis saya, itu kan kalau dibaca selalu di depan dengan katanya, diduga, sepertinya, kemungkinan. Jadi terserahlah apa yang mau ditulis. Tapi yang sebenarnya yang Ibu sampaikan di meja ini, bahwa tidak ada yang ilegal. Semua saya ini tidak gila melakukan, saya gubernur, melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Bahwa almarhum memiliki IUP, ya, tetapi tambang itu baru operasi tepatnya di Agustus 2025. Artinya, sampai dengan hari ini bahkan belum 1 tahun. Dalam jangka waktu itu, mungkinkah saya melakukan tambang ilegal? Ngapain saya melakukan tambang ilegal ketika Pak Presiden sedang gencar-gencarnya menertibkan tambang ilegal? Dan ngapain saya mengerjakan tambang ilegal? Sebagai gubernur, kalau bisa dengan lurus, kenapa saya melakukan ilegal? Kalau disurvei semua, tidak ada kegiatan bisnis saya yang ilegal. Ya, kalaulah kemudian praktik pertambangan yang dimaksud misalnya Bu, bersinggungan dengan ya bagaimana hajat hidup kaitannya dengan kelestarian lingkungan dan sebagainya, Bu. Dalam tambang itu sudah ada aturannya yang namanya AMDAL. Artinya semua sudah dihitung antara dampak lingkungan setelah eksplorasi harus dilakukan reklamasi dan penghijauan kembali. Ya semua kita lakukan sesuai dengan SOP yang berlaku. Tidak ada pengusaha waras yang mau melakukan ilegal karena biayanya itu jauh lebih besar dengan
Konsekuensi hukum pidana yang jelas. Jadi Ibu ingin mengatakan bahwa semuanya sesuai dengan prosedural, dan kalau ke depan ini bersinggungan dengan jabatan politis yang Ibu miliki sebagai orang nomor 1 di Maluku Utara, Ibu akan mengambil posisi apa? Ini namanya bisnis, Bu, ya. Iya. Ya. Orang pun pasti ada gesekan, orang pun pasti ada persinggungan atau pertemuan di titik itu. Perusahaan ini kan digerakkan secara independen dengan direksinya. Tapi kan saya tidak terlibat dalam operasional. Jadi jika suatu hari dianggap perusahaannya melakukan hal yang salah, ya silahkan diproses secara hukum. Toh sebagai gubernur pun saya tidak mempunyai otoritas apapun. Semua otoritas itu ada di Kejaksaan Agung, ada di kementerian, tidak ada di saya sebagai gubernur. Saya ini tidak gila melakukan, saya gubernur, melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Kalau ada nada miring soal tambang, Ibu mau bilang apa? Karena gini, Bu, nada miring yang kita lihat ada narasi katanya Ibu terlibat terafiliasi dalam satu pemilikan tambang yang ada di Pulau Gabi. Kan saya sudah bilang bahwa saya memiliki tambang, iya. Tepatnya almarhum suami saya memiliki tambang, kemudian beliau meninggal, beliau mewariskan ke saya, sekarang memiliki tambang, ya. Kemudian apakah saya melakukan penambangan ilegal? Saya tidak melakukan penambangan ilegal. Saya melakukan semua sesuai aturan dan hukum. Jika saya melakukan ilegal, maka ya saya menerima konsekuensinya secara hukum. Bahwa semua media menulis saya itu kan kalau dibaca selalu di depan dengan katanya, diduga, sepertinya, kemungkinan. Jadi terserahlah apa yang mau ditulis. Tapi yang sebenarnya yang Ibu sampaikan di meja ini, bahwa tidak ada yang ilegal. Semua saya ini tidak gila melakukan, saya gubernur, melakukan tambang ilegal di kondisi presiden yang sedang menertibkan tambang ilegal. Betul. Bahwa almarhum memiliki IUP, ya, tetapi tambang itu baru operasi tepatnya di Agustus 2025. Artinya, sampai dengan hari ini bahkan belum 1 tahun. Dalam jangka waktu itu, mungkinkah saya melakukan tambang ilegal? Ngapain saya melakukan tambang ilegal ketika Pak Presiden sedang gencar-gencarnya menertibkan tambang ilegal? Dan ngapain saya mengerjakan tambang ilegal? Sebagai gubernur, kalau bisa dengan lurus, kenapa saya melakukan ilegal? Kalau disurvei semua tidak ada kegiatan bisnis saya yang ilegal, harusnya saya mundur. Tapi saya tuh sekarang ada di spotlight. Everyone can judge me, everyone bisa buka yang saya miliki, dan apapun yang saya bicarakan, mereka akan tidak percaya. Jadi ya hanya waktu dan output saya yang bisa membuktikan. Ini kan saya baru dilantik 9 bulan, saya baru mendata. Saya akan memastikan bahwa benefit ekonomi yang dihasilkan oleh tambang akan tidak merusak lingkungan. Karena saya sangat yakin, saya percaya bahwa tambang itu jangka pendek. Kita harusnya memanfaatkan apa yang ada di bawah tanah untuk membangun apa yang ada di atas tanah, which is itu tidak terlihat. 15 tahun tambang di Maluku Utara itu sudah jalan, dan saya menyadari penuh walaupun pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia 39% kuartal 3 tidak inklusif, tidak ada pemerataan, masih banyak rumah tidak layak huni. Jadi artinya Bu Sherly mengakui dong bahwa Maluku Utara selama ini hanya tergantung pada industri ekstraktif. Ya. Dan Bu Sherly, apakah ada pengakuan bahwa selama ini Maluku Utara telah melakukan kesalahan ekologis? Saya tidak bisa menjawab kesalahan ekologis karena saya tidak punya data untuk itu. Tetapi yang saya lihat bahwa pemanfaatan Maluku Utara sebagai salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia, dampak ekonominya tidak dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara, itu iya. Kita masih ada 1.200 km jalan yang belum dibangun. Kita punya fasilitas kesehatan yang kurang baik. Almarhum suami saya adalah korban dari fasilitas kesehatan yang tidak baik di kepulauan. Untuk negara, untuk daerah,
dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia, tapi kemudian tidak ada oksigen. Persis. Ya, dan itu terjadi untuk masyarakat Maluku Utara setiap harinya. Satu hari sebelumnya bahkan ada yang meninggal hanya karena melahirkan sesar. Dan kemudian kalau dilihat kemarin ada yang viral, anak-anak sekolah nyebrang lewat sungai karena mau ke sekolah, nggak ada jembatan. Bahkan sebelumnya lagi berenang ke pulau, karena pulang motornya nggak ada yang jemput, jadi mereka harus berenang, harus jalan 2-3 kilo untuk pergi ke sekolah. Jadi Bu Sherly, maaf saya potong, artinya Ibu tahu kan, tidak ada artinya pertumbuhan ekonomi dengan angka-angka kalau itu tidak dirasakan oleh masyarakat atau anak-anaknya Bu Sherly. Jadi apakah Bu Sherly ingin ada pengakuan bahwa selama ini angka-angka pertumbuhan Maluku Utara sesungguhnya harus juga dikejar pemanfaatannya untuk masyarakat Maluku Utara. Artinya maksud saya begini, 100 hari penilaian untuk Bu Sherly tidak melulu tentang industri tambang. Ya, 100 hari saya prestasinya banyak Mbak Rosi, menurut saya. Bu Sherly itu memiliki perusahaan tambang. Ya. 5 tambang untuk 5 atau ada lebih lagi? 5 untuk nikel. Untuk satu daerah Maluku Utara. Dan Bu Sherly adalah kepala daerah di Maluku Utara. Bagaimana seorang pembuat kebijakan bisa juga menjadi konglomerat industri tambang di satu daerah? Bagaimana seorang Gubernur Sherly bisa menjawab tudingan bahwa Anda bukan sedang menjalankan oligarki? Pertama, apa yang saya miliki itu jauh sebelum saya bahkan mencalonkan diri untuk menjadi gubernur. Tahunnya itu mulai dari 2018, 2020, bahkan ketika saya memiliki, ini kan aset keluarga ya. Semua dari suami? Dari suami. Semua sudah ada, bahkan jauh sebelum kita memutuskan atau almarhum memutuskan untuk maju sebagai gubernur. Saya merasa sebagai warga negara Indonesia, saya tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini. Undang-undang menyebutkan bahwa pejabat publik tidak boleh menjadi bagian dari pengurus perusahaan. Ya, tidak boleh menjadi pengurus. Oleh karena itu, sebelum saya dilantik, saya sudah melepaskan kepengurusan saya yang aktif di semua PT yang saya miliki. Saat ini, ya, saya adalah pemegang saham pasif. Jadi saya tidak terlibat dalam rapat direksi, pengambilan keputusan, bahkan seluruh operasionalnya sudah kita. Saya merasa saya tidak punya niat jahat ke orang lain. Jadi kenapa mereka merusak nama baik saya? Mungkin nama baik saya bagi saya udahlah. Ketika menjadi pejabat publik dengan segala konsekuensi yang ada saya terima. Tapi kan saya ada nama besar keluarga dari almarhum, dari orang tua saya, anak-anak yang harus saya jaga. Dan ada beberapa yang tag saya, Ibu kita minta klarifikasi. Jadi ya mungkin ya saya, ini baru pertama kali nih saya cerita tentang yang ada. Kalau nggak tadinya juga saya malas menjawab karena kalau orang tanya benar atau enggak, buka aja LHKPN saya itu ada di situ. Mau tanya ilegal atau enggak, pergi aja ke Kementerian SDM itu benar atau enggak. Dan kemarin saya ke KPK itu sebenarnya tidak ada hubungannya sama tambang. Saya ke KPK itu karena saya mau mengejar skor, kita tuh ada skor namanya MCSP, pemerintah daerah untuk KPK. Nah, saya skor kita tuh masih kuning, saya maunya skornya hijau. Jadi saya ke sana berkonsultasi sebenarnya. Sangat agresif ya. Iya. Iya, saya suka loh mentalnya karena saya lihat kompetitif sekali dan pengen paling nomor 1. Iya. Ibu sebagai manusia melihat ibu di framing ya. Hal apa yang pertama timbul di dalam hati ibu sebagai manusia? Kok gitu? Kecewa ya? Ya saya udah expect akan digituin. Udah expect? Ya udah menyiapkan diri lah pasti akan digituin. Berarti sudah ada masukan? Melihat dari yang ada. Dan kan saya agak melawan arus ya. Kan memang dari awal saya ngomong saya itu bukan mau jadi gubernur. Saya itu pengen menyelesaikan janji politik almarhum suami saya. Saya membutuhkan good closure untuk janji almarhum ke masyarakat Maluku Utara 5 tahun ini. Saya harus melanjutkan, saya harus mewujudkan. Itu menurut saya ending saya dengan almarhum itu seperti itu. Aduh, sedih gue ingat yang pertama soalnya amanah dari suami yang akhirnya bikin kuat ya. Iya, tapi kan untuk menyelesaikan itu artinya sistem ini harus dibenerin. Kan semua program ini bisa jalan kalau ada duitnya. Lah duitnya kan harus diefisiensikan, harus dipakai tepat. Jadi kita ini tidak kekurangan duit. Duitnya aja yang belum dipakai dengan tepat. Ya di manage-nya yang kurang bagus aja gitu. Dan kan. saya juga mengorbankan banyak waktu dengan anak-anak saya sebagai ibu, single parent sekarang.
saya mengorbankan waktu dengan anak-anak untuk balik ke Maluku Utara kan bukan untuk menjadi gubernur.